Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk kita semuanya dan memberikan taufik pada kita untuk kita bisa bersua semula di dalam acara dan program kajian rutin yang diadakan di Masjid Fatimah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan langkah kita ke masjid ini sebagai amal soleh kita yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis ini dirahmati oleh Allah dan tidaklah nantinya kita dipisahkan oleh Allah dari majelis ini kecuali dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah, derajat yang diangkat oleh Allah, dan dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berpisah sekian lamanya kita dari program kajian kita ini, libur dari sebelum Ramadan sampai sekarang Syawal sudah mau keluar. Saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sama jenengan, takut nanti dikira Idul Fitri apa Idul Adha ya. Karena sudah kepepet Idul Adha. Maka semoga Allah menerima ya, semoga Allah berkenan untuk menerima seluruh amal-amal saleh yang telah kita persembahkan kepada Allah, baik sebelum Ramadan yang lalu maupun pada bulan Ramadan yang lalu maupun pasca bulan Ramadan. Dan semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari faizin, orang-orang yang sukses dengan ketakwaan kepada Allah dan dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk kita bersyukur kepada Allah dan bisa melanggengkan semua kebaikan-kebaikan yang telah dipermudah oleh Allah bagi kita dan amal-amal saleh yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang lalu. Meskipun kuantitasnya tidak bisa sama, tetapi jenis-jenis ibadah yang telah dipermudah oleh Allah bagi kita pada bulan Ramadan yang lalu jangan sampai sirna. Salatnya jamaah, puasanya jenis puasa apapun juga, kemudian qiyamul lailnya, kemudian tilawatul Qur'annya, kemudian zikirnya, kemudian sedekahnya, kemudian semua amal-amal saleh yang telah dipermudah oleh Allah pada bulan Ramadan jangan berikutnya kemudian harus padam. Meskipun jumlahnya tidak akan mungkin bisa sama dengan bulan Ramadan, tapi kemudahan-kemudahan itu dan karunia itu jangan kemudian dikufuri untuk ditinggalkan. Semoga Allah berkenan untuk membantu kita sehingga kita mampu untuk langgeng terus beribadah kepada Allah sampai kita kembali kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya mohon maaf atas keterlambatan kali ini yang tidak tersangka. Saya kira saya tepat sampai sini maghrib, sudah perhitungan pas sampai sini sholat gitu. Tapi rupanya jalan di mana namanya di tempat TNI sana itu sedang diperbaiki, akhirnya molor masuk sawah-sawah. Ngapunten, mohon maaf. Baik, menyambung kajian kita yang lalu dari Syarh Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah selesai membahas hadis yang ke-26 dan kita masuk kepada hadis yang ke-27, yaitu dua hadis ya. Di sini dua hadis yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua hadis yang dhaif tetapi mempunyai penopang dan penyangga sehingga naik derajatnya kepada derajat husn, sehingga dinamai sebagai hadis yang hasan, dijuluki hadis yang hasan, dan sudah masuk dalam kriteria dan kategori hadis yang boleh untuk digunakan sebagai landasan-landasan peribadatan di dalam Islam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dia mengatakan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang singkat dan padat. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq,
wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihin nasu. Singkat. Albirru, kebaikan, adalah akhlak yang mulia. Kebaikan di dalam Islam itu adalah akhlak yang mulia. Maka siapa yang sudah berhias dengan akhlak mulia, dia telah berbuat perbuatan baik, melakukan kebajikan di dalam aturan syariat din Islam. Dan semestinya setiap muslim harus berbuat hal tersebut. Kemudian dosa, kata beliau, sedangkan dosa yaitu segala yang mendebarkan hati, segala yang mendebarkan hati, menyebabkan hati kita, jantung kita ini berdebar alias tidak tenang. Ketika seorang muslim ditakdirkan oleh Allah dan dia itu terjegal dengan hawa nafsunya, terperangkap dengan perangkap setan, lalu jatuh kepada praktek berbuat maksiat, terutama maksiat perdana, apalagi kalau sudah sampai kepada kategori dosa besar, itu pasti tidak mungkin tidak hatinya berdebar. Hatinya berdebar. Hatinya tuh nggak terima untuk dia jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuh nggak terima. Orang meninggalkan sholat pertama kali itu nggak terima. Orang meninggalkan puasa Ramadan pertama kali juga nggak terima. Tapi kalau dia sudah membiasakan diri, nah sudah nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, sudah rasa takutnya hilang, rasa khawatirnya hilang, rasa malunya hilang, semuanya jadi sulit. Yang batil dia anggap biasa, meskipun dia masih menganggap itu dosa. Di beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerangkan kepada kita hakikat dosa di dalam din kita itu adalah seluruh yang hati kita itu tidak tenang dengannya, seluruh yang hati kita itu berdebar untuk melakukan hal tersebut, dan kamu tidak suka kalau kamu dilihat oleh orang dalam keadaan melakukan hal tersebut. Kamu malu, Anda segan, ya, ketika Anda dilihat oleh seseorang melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau Anda segan dan malu melakukan suatu perbuatan, sedangkan Anda muslim, ketahuilah perbuatan itu dosa. Nah, kan gampang toh, Pak? Gampang sekali. Mau tahu mana yang baik, mana yang jelek dan dosa, mana yang baik dan berpahala, mana yang jelek dan berdosa di dalam aturan syariat Islam. Rasulullah menerangkan hanya dalam beberapa kata ini saja. Semua perkara sebesar mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang berpahala dan mana yang berdosa untuk dilakukan, hanya dalam 2 baris atau bahkan 1 baris. Albirru husnul khuluq. Kalau Anda mau tahu kebaikan di dalam aturan syariat Islam, ya akhlak mulia. Akhlak mulia. Dan Nabi SAW menyebut bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang muslim kelak di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Daripada akhlak yang mulia. Namun kebanyakan orang kalau disebut akhlak mulia itu yang terbesit di benaknya adalah muamalah dengan orang. Hati-hati. Di sana ada makna yang lebih jauh lagi dan lebih besar. Apa? Akhlak mulia itu mencakup 2 hal. Satu, akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya, dan yang kedua akhlak seorang hamba pada dirinya maupun orang lain. Pada dirinya maupun orang lain. Seringnya kalau disebut akhlaknya mulia, ya sudah urusan muamalah kita dengan manusia. Bukan, bahkan lebih jauh dari itu. Dan akhlak mulia seorang hamba terhadap Tuhannya yang paling besar adalah tauhidnya dia kepada Allah. Ketika dia menyatakan bahwasanya Tuhannya satu-satunya adalah Allah, dan selain Allah bukan Tuhannya. Bahkan selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan.
yang berhak untuk disembah satu-satunya dalam wujud hanya Allah, sedang selain Allah tidak berhak untuk disembah meskipun hanya sekejap mata. Mau dianggap oleh dunia dan isinya sebagai Tuhan sekalipun, dia tetap istiqomah menyatakan dan meyakini bahwasanya Tuhannya hanya Allah, dan Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, dan ibadah bolehnya dilakukan oleh seorang hamba hanya kepada Allah. Inilah ahli tauhid, dan ini husnul khuluq, akhlak mulia yang paling tinggi, yang paling tinggi. Terkadang ada orang ahli tauhid tapi kadang-kadang muamalahnya agak jelek dengan orang, itu tetap hasanah, baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Tetapi kalau ada orang yang berusaha untuk bertauhid kepada Allah dengan baik, tauhidnya sempurna, insya Allah tauhid sempurnanya seorang hamba, baiknya seorang hamba, alaqah dan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, dan ketika dia melakukan praktek pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, pasti akan membias pada dirinya dengan muamalah-muamalah yang baik pula terhadap makhluk-makhluk Allah, terutama sesama muslim, sesama mukmin, sesama muslim dan mukmin. Tauhidnya itu akan menuntun dia untuk dia tidak zalim. Tauhidnya akan menuntun dia untuk dia berbuat adil. Tauhidnya akan menuntun dia kepada perkara-perkara yang terpuji dan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang tercela. Itu kalau tauhidnya benar. Tetapi nggak menafikan ada ahli tauhid yang ya keceklong dalam dosa. Jenenge wong, namanya manusia. Namanya manusia dan jin. Makhluk mukallaf kita semuanya punya hawa nafsu. Kalau nggak pernah salah namanya malaikat. Ya. Tapi bukan artinya ayo kita oyak-oyakan salah. Nggak. Ya. Kalau tauhidnya seorang hamba kepada Allah itu baik, sempurna, insya Allah akan terbias kebaikan ketauhidannya kepada Allah dalam urusan-urusan kehidupan pribadi muslim itu maupun muamalahnya kepada orang lain. Wallahu taala alam. Dan ini akhlak mulia yang paling tinggi. Akhlak mulia yang paling tinggi. Dari itu perlu untuk diperhatikan ya. Jangan sampai nanti kalau ada orang yang mengatakan dan menyebutkan akhlak mulia itu kemudian faham kita hanya terbatas pada urusan muamalah kita kepada makhluk-makhluk Allah. Enggak, tapi lebih jauh dari itu urusan dan kaitan dan hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Apabila itu baik, insya Allah bias baik-baiknya akan turun kepada yang lain. Kemudian yang kedua adalah yang populer, yaitu akhlak terpuji terhadap makhluk. Dan akhlak terpuji terhadap makhluk itu bagiannya banyak. Yang paling dekat adalah akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai dia mendolimi dirinya sendiri, jangan sampai dia berbuat perbuatan-perbuatan dan bersikap dengan sikap-sikap yang membahayakan dirinya sendiri. Merahmati dirinya sendiri, jangan bunuh diri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sayang terhadap dirimu. Sesalah apapun dirimu sendiri jangan sampai dibunuh. Sekurang apapun dirimu sendiri jangan sampai dibunuh. Jangan mau untuk dijegal oleh setan sampai kemudian berpikiran, berfaham lalu berbuat perbuatan tersebut. Ini saya sebut seperti ini karena di masa-masa fitnah, di zaman-zaman fitnah seperti ini, kemungkinan seorang muslim dijegal oleh setan sampai putus asa terhadap rahmat Tuhannya lalu membunuh dirinya itu besar. Dan perbuatan membunuh diri parah, dan membunuh diri bisa jadi dengan membunuh dirinya dengan fisiknya, bisa jadi membunuh dirinya dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu memutus hubungan dirinya dengan Tuhannya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada kesyirikan dan perbuatan maksiat-maksiat yang besar. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, akhlak mulia seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Berikutnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan tentunya yang paling dekat mempunyai hak lebih besar untuk kita berbuat baik
dan bermuamalah hasan dan berakhlak mulia kepada mereka, orang-orang tua kita. Siapa saja yang mengajar dan mendidik kita kepada yang baik-baik, kakak adik dan saudara mara kita, berikutnya tetangga-tetangga dan kenalan-kenalan kita, dan siapapun yang kita berhubungan dengan mereka. Berikutnya adalah saudara dan saudari kita kaum muslimin. Siapapun mereka, dimanapun mereka, hubungan apapun antara kita dengan mereka maupun tidak ada hubungan apapun antara kita dengan mereka, tetapi kita mempunyai kaitan keimanan dan keislaman. Berhak mereka itu untuk kita bermuamalah baik, berakhlak baik dengan orang-orang tersebut. Baru kemudian terhadap semua makhluk yang ada. Kalau ada seorang muslim dan seorang mukmin genah keislamannya dan genah keimanannya, niscaya akhlaknya akan terpuji di hadapan siapapun juga. Makhluk-makhluk Allah, makhluk hidup, bahkan makhluk benda mati, dari manusia mukminnya, muslimnya, bahkan munafiknya, bahkan kafirnya, pasti akan mendapati dari seorang mukmin itu hal-hal yang baik saja. Kecuali kalau orang mukmin baik dimakar, kalau orang mukmin baik dimusuhi, orang mukmin baik dizalimi. Dia punya hak untuk membela diri, terkadang memaafkan, terkadang kemudian dia mengambil balas, dan mengambil balas itu hak dia. Dizalimi dengan kata-kata sekalipun, dibunuh karakternya dan lain sebagainya, dihina, diejek, direndahkan, itu seorang muslim boleh untuk mengambil haknya dan membela dirinya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka terang-terangan dengan mengatakan kata-kata jelek, maksudnya terhadap orang lain, kecuali yang dizalimi. Jadi kalau kita dizalimi orang lain, kita nggak mampu untuk mengambil hak kita, tapi suwi wis salahmu zalim pada saya, akhirnya saya kata-kata yang jelek dia. Kenapa? Karena dia zalim pada saya dan saya tidak mampu untuk mengambil hak saya, atau saya dihina dan dikata-katai dengan kata-kata yang jelek dan yang buruk terhadap saya, padahal saya bebas dari kata-kata itu. Saya difitnah, maka saya punya hak untuk saya membalas. Kehormatan seperti itu. Harta pun juga. Kalau kita dizalimi harta kita, dimakan dengan cara yang haram, dimakan dengan cara yang tidak benar, dicuri, dirampok, dikorup, diinikan dan diitukan, tidak halal seorang pun mengambil harta seorang muslim kecuali dengan ridho dari dirinya sendiri. Kalau si muslim tadi hartanya diambil kemudian dia ridho, nah silahkan untuk Anda mengambil harta muslim tersebut. Tetapi kalau sampai dia gak ridho, maka mengambil harta muslim yang tidak diridhoi hukumnya haram. Yang pertama. Yang kedua, kalau sampai muslim itu kemudian membela dirinya dan berusaha untuk mengambil hartanya kembali, merebutnya kembali dari orang tersebut, maka upaya itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Anda kalau dizalimi harta Anda diambil oleh orang, kalau Anda bisa memaafkan ya sudah dimaafkan. Tapi kalau nggak bisa dimaafkan, kalau nggak bisa memaafkan, Anda punya hak untuk Anda meminta lagi dari dia. Kalau nggak dikasihkan, rebut. Kalau direbut nggak bisa, kelahi biasanya. Kelahi, perang. Dan perang Anda kepada siapa yang menzalimi Anda pada harta Anda itu jihad fisabilillah. Nilainya jihad fisabilillah. Kalaupun Anda terbunuh gara-gara ₹1, jangankan ₹100 atau ₹1000, ₹1 Anda tidak ikhlas diambil oleh orang lain, kemudian Anda membela ₹1 Anda wafat dan Anda meninggal, syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh gara-gara membela, maksudnya dirinya dalam keadaan dia dizalimi dalam hartanya, maka kematiannya adalah syahid. Begitu juga kepemilikan apa saja, uangnya, tanahnya, rumahnya, kendaraannya, keluarganya, dan lain sebagainya.
siapapun yang membela dirinya karena dizalimi akan hal tersebut dari golongan kaum muslimin. Yang menzalimi itu muslim, apalagi kalau yang menzalimi kafir. Wes jihad syar'i. Makanya saya bingung, adanya orang sekarang ini kok bilang muslimin di Gaza itu perangnya kok nggak syar'i. Iki moto niki ngendi wong. Yo apa nggak tahu toh yang perang di sana itu antara muslim dengan Zionis. Zionis itu musuh dunia semua. Musuh makhluk hidup. Musuhnya Yahudi, musuhnya Nasrani, musuhnya Konghucu, musuhnya Hindu, musuhnya Buddha, apalagi muslim. Dan yang diserang sekarang muslimin. Di negeri kaum muslimin, di tanah yang penuh barakah, di kiblat perdananya kaum muslimin. Jelas-jelas terzalimi, jelas-jelas dijajah. Jelas-jelas dijajah. Karena memberikan kesempatan membuka pintu kebaikan, niatnya baik untuk membantu Yahudi Zionis yang apa namanya itu, yang terlantar ke sana ke sini, tapi rupanya malah dicaplok. Rupanya malah dicaplok. Dan dijajah hartanya, dan ada apa? Dijajah negerinya. Dirampok kepemilikannya. Jangankan 1 rupiah. Jangankan satu negeri. Rumahnya, kebunnya, kepemilikannya semua dijarah dan dijajah. Kemudian setelah itu lebih dari itu dibunuhi orang-orangnya, dibunuhin orang tuanya, dibunuhin anak mudanya, dibunuhin wanitanya, bahkan dibunuhin anak-anak kecilnya dengan sengaja loh itu Pak. Ditarget itu bayi-bayi anak-anak kecil itu ditarget untuk dibunuh. Di sana itu ditarget untuk dibunuh. Mana posisinya di mana? Mana TK-TK-nya? Mana PAUD-PAUD-nya? Mana? Ya, nggak percaya, tanya sendiri sana sama Afiqai sana. Ya, silahkan tanya. Ya, ditarget betul-betul dan pelurunya itu memang dikenakan di situ. Dan bagi mereka bukan sesuatu yang jelek dan buruk dan memalukan, tetapi justru terpuji bagi mereka yang seperti itu. Alhamdulillah dari membela diri, membela kaum muslimin yang ada di Gaza. Kaum muslimin yang di Palestina membela dirinya saat itu terhadap kezaliman orang-orang Zionis yang menyerang kaum muslimin dan mencaplok segalanya dan bahkan berbuat perbuatan lebih dari sekedar menjajah, yaitu genosida. Yaitu upaya genosida, pemusnahan suku, pemusnahan manusia, etnis manusia yang ada di daerah itu. Makanya semuanya dibabat sampai bayi-bayinya. Nah, siapapun yang keadaannya seperti ini kemudian membela diri, jelas-jelas perbuatannya adalah jihad syar'i. Jelas-jelas perbuatannya adalah jihad syar'i, mau dia yang memulai atau yang memulai musuhnya. Karena penjajahan ini itu sudah terjadi dari sejak puluhan tahun sebelum ini. Bukan terjadi kemarin sore, bukan. Dan mereka yang memulai itu punya sebab mereka memulai. Dari sini kita melihat dari Jaten pakai teropong-teropong kita, nggak tahu keadaan yang terjadi di sana 100%, meskipun informasi sudah banyak sampai kepada kita. Cuma keadaan hakikatnya seperti apa yang terjadi di sana mungkin belum jelas di kita. Alhamdulillah ada di antara mereka yang datang kemari kemudian menerangkan kepada kita tentang hakikat kejadian yang ada dan keadaan yang ada di sana, dan menerangkan kepada kita apa adanya segamblang-gamblangnya, dan mereka orang-orang yang jujur. Kembali. Jadi seorang muslim kalau dizalimi, seorang muslim itu kewajiban seorang muslim itu tidak boleh zalim. Kewajiban seorang muslim itu harus adil, dan kewajiban seorang muslim harus berbuat baik kepada siapa? Kepada apapun, bukan cuma kepada siapapun. Bahkan benda mati, bahkan hewan-hewan yang ada. Nggak halal bagi seorang muslim untuk menzalimi apapun juga, apalagi manusia. Apalagi manusia. Kalau kemudian seorang muslim dengan aturan agamanya yang seperti ini, menjalankan aturan agamanya dengan baik, kemudian dia dizalimi, jangankan dizalimi sampai
tertumpahkan darahnya, hilang rohnya, nyawanya, hilang keluarganya, hancur rumah tangganya, hancur rumahnya, tanahnya direnggut semuanya, kebunnya dihancurkan semuanya, kepemilikannya semua dirampok dan dirampas. Serupiah saja kalau kemudian dia membela dirinya untuk itu lalu mati, maka kematiannya syahid insyaallah. Kematian adalah syahid insyaallah. Wallahu taala a'lam. Baik. Jadi kembali, aslinya bir ataupun perbuatan baik adalah akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia dengan 1001 jenisnya. Ya, jujur itu akhlak mulia, kemudian berbuat baik itu akhlak mulia, kemudian mengasihani itu akhlak mulia, memberi itu akhlak mulia, dan lain sebagainya. Sekian banyaknya cabang-cabang akhlak mulia yang disebut oleh yang diajarkan oleh syariat Islam, itu masuk dalam kategori husnul khuluq, dan itu perbuatan bir, perbuatan yang baik, perbuatan yang maksudnya kebajikan yang diperintahkan oleh syariat kita untuk kita melakukan hal tersebut kapanpun dan dimanapun kita berada. Lawannya adalah ism, lawannya adalah dosa, yaitu segala yang tidak bisa keterima secara batin dan secara hatinya seorang muslim, jiwanya seorang muslim itu tidak mampu untuk menerima hal tersebut. Muslim loh ya, yang saya maksud muslim, dia akidahnya akidah Islami, kemudian praktek muamalah dan ibadah hariannya juga sesuai dengan aturan Islam, dan dia mengikat diri dengan aturan syariat Islam. Kalau sudah seperti itu, perasaannya itu akan terus mengarahkan dia kepada yang baik-baik. Kalau sampai terjadi padanya sesuatu yang tidak baik, perasaannya akan memberikan sinyal, akan memberikan isyarat-isyarat, dan hatinya akan berdebar. Hatinya akan berdebar. Makanya disebut bahwasanya kebenaran itu innalil haqqi nuran, sesungguhnya kebenaran itu mempunyai cahaya. Kemudian ahlul hikmah, para ulama terdahulu mengatakan kebenaran itu ablaj, al-haqqu ablaj, terang benderang. Sedangkan kebatilan itu laj-laj, sedangkan kebatilan itu gelap. Segala yang terang akan bisa dilihat oleh batinnya seorang muslim yang sesuai dengan fitrah, kecuali kalau fitrahnya sudah tercampur, sudah butek, hatinya fitrahnya sudah nggak bersih. Nah, kalau hatinya fitrahnya sudah nggak bersih, niscaya dia tidak akan mampu untuk melihat cahaya terangnya dan baik, cahaya terangnya kebenaran. Hatinya sudah maksudnya sinyal kekuatan sinyal hatinya sudah melemah. Akibatnya kadang-kadang dia berbuat perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, dosa, tetapi kemudian sinyalnya lemah. Nggak ada tanda-tanda yang dikeluarkan oleh hati. Alhamdulillah dari. Di samping ini tentunya ini rahmatnya Allah kepada seorang muslim ya. Dan insya Allah seorang muslim yang semakin lama Islamnya, seperti kita ini semuanya ya, alhamdulillah. Ayah ibu kita keduanya orang muslim, kakek nenek kita juga semuanya orang muslim. Mungkin ada 1 dan 2 yang mu'alaf, tetapi nggak banyak insya Allah. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan karunia. Semestinya kita itu terdidik dengan didikan Islam oleh orang tua kita, dan orang tua kita juga mewarisi didikan Islam dari kakek nenek kita, dari orang-orang tua mereka. Kalau sampai seperti itu kemudian turun temurun, niscaya fitrah Islamiyahnya itu akan kuat. Dan orang-orang yang seperti ini bila mana dihadapkan dengan sesuatu yang dosa, pasti hatinya akan membunuh, jangan sampai dipadamkan. Itu karunia yang besar dan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sembarangan diberikan oleh Allah. Diberikan kepada kita ini. Alhamdulillah kita mau dengan niat baik, ingin berislam dengan baik dan berusaha untuk mengetahui Islam dan menjalankannya dengan baik. Apalagi kita memegang Islam ini secara tawarus dari orang tua dengan masa yang jeda masa yang sangat lama. Kecil kita, masa kecil kita, masa Islami, hidup dalam warna Islami,
masa muda kita hidup dengan masa Islami dan masa tua kita juga hidup dengan warna-warna Islami. Itu insya Allah fitrahnya secara umum akan bersih dan jernih. Dan di situ dia akan memberikan isyarat-isyarat kejelekan kalau ada. Nah, kalau sudah ada isyarat-isyarat rabbaniyah di dalam hati, hati-hati dengan hal tersebut. Kalau kemudian isyarat ini selalu diabaikan, akhirnya dia sinyalnya akan melemah. Sinyalnya kalau sudah melemah pada saatnya dia akan mati. Ketika sudah mati, naudzubillah min dzalik, fitrah kalau sudah dipadamkan oleh seseorang dengan banyak berlaku dosa dan bersikap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akhirnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada dia dengan sinyal-sinyal yang baik itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerugian yang besar, kerugian yang sangat besar. Baik, ini karena waktunya sudah habis, terpaksa kita belum bisa masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu taala anhu ardahu, yang insyaallah akan kita kaji bersama nanti di pertemuan yang akan datang saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk kita bisa menyambung kajian ini di pertemuan yang akan datang dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Mudah-mudahan juga apa yang telah kita kaji bersama ini bermanfaat. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, membekali pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari takdir-takdir yang buruk, dan menyelamatkan kita di dunia kita maupun ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala membela mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam diri-diri mereka untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengannya, sabar untuk menerima musibahnya, sabar untuk terus membela diri dan membela tanah berkah yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kiblat perdananya kaum muslimin. Dan semoga mereka terus mampu untuk berjaga-jaga pada batasan daerah kepemilikan kaum muslimin dan pada batasan negeri-negeri Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencatat mereka sebagai mujahidin fisabilillah. Siapa di antara mereka yang wafat semoga mendapatkan derajat syahadah fisabilillah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.